Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, untuk pertanyaan pertama saya akan mengarah ke Mbak Luki terlebih dahulu. Ini sudah 2 minggu Mbak, dari 28 Februari jika kita menghitung terkait dengan eskalasi perang, dan hingga saat hari ini, pagi ini Sabtu, bagaimana Anda membaca terkait dengan eskalasi ini dan juga perang hingga hari ini Mbak? Jadi kan perang ini kan berawal dari perang bayangan ya, shadow war gitu, menjadi konflik terbuka antar negara. Meskipun sebenarnya belum secara langsung jadi perang regional karena kan negara-negara yang diserang oleh Iran kan tidak terlibat secara langsung. Karena Iran memang mengakunya saya hanya menyerang pangkalan militer Amerika di negara-negara tetangga saya. Saya salah sendiri, kalian itu menjadi tempat Amerika, itu klaimnya Iran. Nah, ketika dia belum ada keterlibatan secara langsung, maka ini belum, tapi sudah di dekat-dekat nih Mbak, sudah di dekat pintu regional war ya. Nah, ini kan Amerika masih sampai sekarang ya masih dia itu fokusnya mau melemahkan program nuklir sama rudalnya Iran. Itu saja yang dia incar. Nah, celakanya di perang yang kemarin itu kan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang meninggal. Nah, dia itu kan tidak memperkirakan bahwa anaknya yang akan jadi, karena kan waktu itu memang Ali Khamenei itu tidak mau pemerintahan Iran itu yang di zaman sekarang setelah mereka menggulingkan dinasti Pahlavi itu ya, mereka tidak mau pakai dinasti lagi. Nah, tetapi kondisi perang seperti sekarang ini kan semua serba darurat gitu. Nah, Ya. satu-satunya kandidat yang bisa menggantikan dengan cepat itu Mujtaba ini, karena dia memang yang selama ini ada di belakangnya IRGC ya, apa namanya, Garda Revolusi Iran, sehingga cepat dia bisa ngasih kendali ke tentaranya. Nah, sehingga ini menjadi Iran juga bergerak cepat, Amerika juga bergerak cepat. Nah, semakin ke sini sebenarnya yang kita lihat Amerika makin kedodoran, sementara Iran makin jelas. Gitu, dia sudah jelas dan dia makin strategi serangannya itu. Kalau kemarin dia pokoknya semua pangkalan militer aja gitu. Nah, sekarang kan dia lebih ke bagian apa yang menjadi titik lemahnya Amerika tuh pengolahan data misalnya, maka dia mengincar itu yang dihabisin sama dia, itu sih Mbak sampai sekarang itu ya. Jadi Amerika dan Israel tentu saja itu fokusnya masih menghancurkan, pokoknya gimana caranya Iran itu lemah secara kemampuan rudal dan nuklirnya. Cuman masalahnya sama sekarang nggak lemah-lemah juga tuh Mbak. Berarti Mbak Luki, Anda melihatnya berarti ini sudah bukan konflik terbatas lagi nih ya, tapi sudah menuju ke perang regional. Ya, belum ada di pintu, Mbak. Masih ada di pintu. Selama negara-negara tetangganya Iran itu tidak menyerang Iran, kan belum ada yang menyerang Iran secara langsung nih. Nah, itu masih kita sebutnya dia konflik yang terbatas masih di situ. Tapi begitu nanti kesel lama-lama, mungkin kita nggak tahu juga ya secara psikologis kalau orang diserang terus apakah dia akan membalas atau enggak. Nah, tetapi ini urusan, pertanyaannya menjadi lain lagi ya. Kalau mereka menyerang Iran, tapi itu ceritanya kemudian menjadi lebih lebih parah lagi, menjadi sudah itu regional gitu. Karena semuanya ikut jadi menjadi lebih besar. Nah, sekarang aja sebenarnya kenapa saya bilang tuh pintunya sudah di regional, kan sudah ada kelompok pro Iran yang ikut kan, yang ikut meramaikan gitu. Jadi ada di Lebanon udah bergerak, di Iran udah di Irak sudah bergerak. Nah, kalau itu semua bergerak bersamaan, nah itu menjadi perang regional gitu Mbak. Dan ini juga mungkin terkait dengan perubahan peta geopolitik di Timur Tengah itu sendiri Mbak. Setelah serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei yang juga digantikan oleh putranya sendiri gitu ya, Mujtaba Khamenei. Bagaimana Anda melihat pergerakan di sana setelah dengan adanya pergantian kepemimpinan? Ini tuh kalau ini tuh perlu bagi banyak pengamat dan kami melihatnya juga di Kompas itu, ini perubahannya tuh sangat besar Mbak. Jadi ini tuh bukan titik balik terbesar Iran sejak revolusi Iran 1979. Nah, perubahannya tuh terjadi di 3 level ya, ada keseimbangan karena kita melihatnya karena ada keseimbangan kekuatan regional, ada struktur kekuasaan di Iran, terus ada dinamika aliansi di Timur Tengah. Nah, hilangnya Ali Khamenei, mendiang Khamenei itu tuh
menjadi penentu arah strategis Iran gitu, mulai dari program nuklirnya, jaringan milisi regionalnya, sama hubungannya dengan Barat. Nah, kalau Khamenei, kalau kita melihatnya, kita tidak ada yang tahu Mojtaba itu sebenarnya dulunya tuh siapa gitu. Baru Ya. sekarang aja dia muncul bahwa oh ternyata dia itu di balik pergerakannya Garda itu ternyata si Mojtaba ini gitu. Nah, selama ini kita melihat dia ada di belakang ayahnya aja. Nah, ternyata orang ini itu jauh lebih eh saya tidak mau bilang kejam ya, tapi dia lebih tegas daripada ayahnya. Nah, secara psikologis kami itu di Kompas melihatnya ada pemimpin tertinggi Iran yang dalam secara psikologis dia ini dalam kondisi terluka ya Mbak misalnya. Karena dia kehilangan ayahnya, Ya, ibunya, betul. istrinya, anaknya dan hampir keluarga. Nah, Amerika, Mr. Trump ini menghadapi pemimpin Iran yang seperti itu sekarang. Hmm. Kondisi sangat terluka dan dia sendiri kan bilang, ya pokoknya kita akan terus menyerang Amerika dan kita punya kemampuannya sampai 6 bulan bahkan. Amerika saja belum bisa memperkirakan sampai kapan, tapi Iran sudah Udah bisa deklarasi bilang 6 kita. bulan gitu ya. Ya, dia sudah bilang kita bisa sanggup melawan Amerika sampai 6 bulan. Hmm. Nah, ini kan dan dia sudah ya kita tutup saja Selat Hormuz. Dia bahkan tidak menghitung apakah itu akan merugikan negara-negara yang lain, tapi pokoknya itu. Nah, ketegasan inilah yang membuat ini menjadi Iran sekarang menjadi negara yang kita khawatirkan tuh semakin keras. Baik, Gitu. saya akan beralih ke Pak Khairul. Pak, kalau jika kita melihat nih dari kemampuan militer sendiri, bagaimana Anda melihat perbandingan kekuatan Iran dengan gabungan antara Israel dan Amerika Serikat? Pak Khairul, sepertinya audionya belum dibuka, Pak. Oke, Ya, kalau silakan. menurut saya sih kalau menurut saya kita tidak bisa sekedar melihat Hmm. statistik kekuatan ya, angka-angka itu tidak berarti apa-apa tanpa strategi ya. Dia bersifat statis, dia akan baru sangat dinamis ketika digandengkan dengan strategi. Nah, Hmm. kita harus melihat bagaimana sebenarnya grand strategi Iran ya, yang kemudian bisa dibilang saat ini mendisrupsi hitungan konvensional. Ya. Iran itu punya doktrin mosaik dan resiliensi, ya. Jadi Iran memang sejak awal itu merancang komando militernya, terutama IRGC itu, ya, secara desentralistik, ya. Ibarat kalau kita bilang ini mosaik gitu ya. Kalau satu kepingan, misalnya katakanlah satu pucuk pimpinan atau komandan elit gitu ya, dihancurkan oleh Israel atau Amerika gitu ya, atau mengalami serangan dekapitasi gitu ya. Kepingan lain ya di level daerah ini masih bisa tetap beroperasi secara mandiri. Nah, kepingan-kepingan semacam ini ada 31 daerah ya, di Iran itu, dan ini tentu membuat militer Iran jadi sangat sulit ya dilumpuhkan melalui serangan-serangan kilat seperti serangan dekapitasi tadi ya. Kemudian ada juga strategi surrogate warfare ya, perang pengganti dan poros perlawanan. Iran ya selama ini juga menutupi kelemahan alutsista konvensionalnya ya, karena di embargo sekian lama. Mereka menutupi itu dengan menggeser medan tempur juga menjadi lebih luas keluar dari batas negaranya. Melalui poros perlawanan ada Hizbullah, Houthi, milisi Syiah, Irak, Suriah dan sebagainya. Iran mengepung Israel dari berbagai front, ya, utara, selatan, timur. Nah, ini saya kira ini smart power militer ya. Bahkan artinya mereka bisa menyerang ya seperti tadi sudah disampaikan Mbak Vicky juga soal shadow war ya, perang bayangan. Mereka bisa menyerang tanpa harus ada kehadiran langsung dari Teheran, kan gitu. Nah, ya, dan kemudian yang ketiga ada asimetri biaya ya, melalui drone dan rudal. Ya. Drone kamikaze seri Shahid, kemudian rudal balistik, rudal yang dimiliki dan diproduksi oleh Iran ini, itu murah dan diproduksi massal gitu. Ya. Strategi Iran itu membuat Israel
dengan Amerika kelihatan kan sekarang bisa kehabisan rudal pencegat ya, interceptor yang harganya justru jutaan dolar per peluncuran ini. Jadi ini bukan sekedar adu senjata, tapi ini juga perang logistik dan ekonomi sekaligus gitu ya. Kemudian strategi lainnya adalah restorasi daya tangkal, deterrence. Aksi militer Iran sekarang ini saya kira merupakan bentuk eskalasi yang sangat terkalibrasi gitu ya. Tujuannya jelas bukan memicu perang dunia ketiga atau bukan memperluas perang menjadi perang regional gitu ya, tapi mengembalikan deterrence yang ya katakanlah yang koyak gitu ya. Kemudian memaksa Amerika untuk menekan Israel supaya mau berkompromi lagi. Nah, itu anunya. Jadi perangnya masih katakanlah nanti perang beberapa waktu ini akan bisa mereda, tapi bukan berarti konfliknya berakhir gitu ya. Ya akan kembali ke posisi awal lagi gitu ya. Ya kompromi maksudnya mungkin di situ ya negosiasi lagi sampai kemudian tensi meningkat, ada serangan-serangan lagi selama beberapa waktu. Ya akan terus begitu sampai kemudian memang betul-betul terjadi posisi yang tidak setara. Atau ada tekanan lain yang membuat Amerika berinisiatif misalnya untuk menghentikan perang secara penuh atau bagaimana itu kan tapi belum ya. Nah sementara kalau kita lihat peta kekuatan dan doktrin Israel itu sebenarnya menurut saya sih superioritas kualitatif yang rentan sebenarnya. Secara teknologi ya Israel harus diakui memang hegemon ya. Tapi secara geografi kemudian juga secara demografi mereka sangat rentan terhadap perang atrisi atau perang jangka panjang yang menguras sumber daya. Ya. Kalau kita lihat kualitatif military aids ya, dan pertahanan berlapis gitu ya. Tulang punggung Israel itu superioritas kualitatif mutlak di udara ya. Ada skadron F-35, kemudian sistem pertahanan udara 3 lapis, Iron Dome, David Sling, Arrow. Tapi sekuat apapun ya Kuba ini kalau dihujani ribuan proyektil saturasi serangan gitu ya dari berbagai front, multi front ya sistem komputasinya juga bisa jebol gitu ya. Kemudian ada doktrin Mabam ya. Israel itu menganut prinsip preemptif ya, menyerang sebelum diserang. Mereka tidak pernah berhenti melakukan operasi spionase ya, sabotase fasilitas nuklir misalnya, kemudian pembunuhan target-target spesifik gitu ya, misalnya petinggi-petinggi militer dari lawannya. Ya ini memang taktik ofensif konstan ya untuk mencegah Iran mengkonsolidasikan kekuatan di perbatasan Israel gitu ya. Tapi ini kan juga sudah terbaca gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai dahya doktrin atau hukuman tidak proporsional. Kalau merasa eksistensinya terancam, doktrin tempur Israel itu biasanya yang memberikan respon yang destruktif secara tidak proporsional gitu ya, untuk menghancurkan infrastruktur sipil maupun militer musuh, nggak peduli dia, ya, untuk terutama mengirim pesan psikologis yang brutal, ya, artinya menghadirkan trauma secara langsung gitu ya. Kemudian, nah, di mana dalam hal ini peran dan strategi Amerika, ya, saya kira posisi Washington sebenarnya sekarang ini menurut saya menghindari terseret ke dalam perang darat gitu ya. Fokus mereka tetap ya pada manajemen eskalasi. Amerika memadukan kekuatan kapal induk di Laut Merah, di Mediterania, kemudian intelijen presisi, kemudian koalisi sekutu untuk menciptakan efek gentar ya. Nah, kapal perusahaan Aegis misalnya itu milik Amerika ya, berfungsi sebagai tameng udara gitu ya untuk
yang ekstra gitu ya bagi Israel sebelum proyek Iran mencapai wilayah udara Israel. Ya kira-kira seperti itulah ya. Artinya Amerika tentu akan berusaha mempersenjatai atau membentengi sekutu-sekutunya di kawasan ya, terutama Israel, dan lalu supaya bisa melawan Iran secara mandiri ya tanpa mereka harus ikut-ikutan menjejakkan kaki di tanah gitu. Ya, menarik sekali pandangan Anda Pak Khairul. Nah, ini juga yang akan saya tanyakan ke Mbak Luki. Dari pandangan Harian Kompas sendiri, Mbak, melihat tadi dari pemaparan Pak Khairul terkait dengan strategi dan juga ini sedikit ada kejutan gitu ya dari Iran yang juga menutupi kemampuan alutsistanya ini yang juga membuat Amerika dan Israel agak kelimpungan sepertinya, Mbak. Mbak Luki, audionya belum dibuka. Oh iya. Ya, silakan. Iya, Mbak. Jadi makin kelihatan sebenarnya Amerika itu apa namanya Israel itu tidak bisa memang tanpa Amerika seperti Pak Hairul tadi bilang persis gitu. Nah, Israel itu memang sangat tergantung ke Amerika ya, Habib. Dari urus apa kemampuan tempur kayak logistik perang panjang. Nah, Amerika itu menyuplai kalau tidak salah kita tuh kemarin ada di Kompas menulis 66% itu ke senjata ke Israel. Mereka ngasih bantuan paket bantuan militernya saya baca aja supaya nggak keliru ya itu nilainya sekitar 38 miliar dolar untuk periode 2019 sampai 2008. Nah, semua pesawat tempur utama Israel juga, correct me if I'm wrong, Pak Rahirul juga datangnya dari Amerika ya, Pak. Nah, bahkan Amerika sekarang itu tuh barusan aja kemarin itu menyetujui pengiriman puluhan ribu bom dan amunisi untuk Israel. Karena ternyata kebutuhannya tuh sangat besar gitu. Mereka kan di awal-awal apa ketika Iran membalas kan sebenarnya Iran tuh tidak memakai yang terbaik gitu lah kira-kira. Yang dilempar-lempar itu kan yang murah-murah ya Pak, yang rudal dan nirawak yang harganya tuh murah-murah gitu. Nah, dia tidak menyangka kemudian sebenarnya Iran tuh punya simpanan yang lebih canggih dari ini. Kita belum tahu aja nih, dia mengeluarkannya kayak bertahap-bertahap gitu, Mbak. Ini keluar dulu, oh itu begitu dia kehabisan Amerika tuh kehabisan rudal, nanti dia baru keluarkan yang besar itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Begitu dia keluarkan yang besar tuh kayak apa? Nggak ada yang tahu tuh, Mbak. Tidak pernah ada yang tahu sampai sejauh mana perkembangan rudal dan nuklirnya Iran juga tidak pernah ada tahu apa teknologinya, semua kan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini sudah kita itu bahayanya buat negara lain ya. Sudah kita itu tidak tahu Iran tuh senjatanya kayak apa. Amerika punya presiden yang ngomong pagi kedelai, sore tempe gitu. Jadi apa yang dia katakan tuh setiap hari kita tuh menunggu apa, oh dia ngomong apa ya, hari ini ngomong apa ya gitu. Nah, sulit untuk mengukur kemampuan Amerika apa respon dia ke Iran kalau presidennya seperti itu. Semua orang dibikin tunggang langgang untuk memperkirakan apa karena kan harga ini seperti ini ya kayak Selat Hormuz apa segala macam yang kemudian hubungannya ke harga berakibat ke harga minyak. Nah, harga minyak naik turun itu juga kita tuh ternyata tergantung apa kata Trump gitu. Ketika dia bilang, "Oke, kita akan menyerang Iran." Terus semuanya melonjak harganya. Ketika dia bilang, oke bentar lagi perang sudah selesai ya, kita akan damai, turun lagi nilainya. Nah, jadi kita menghadapi ini kenapa kita tuh khawatir kalau ini menjadi perang regional, kita menghadapi dua negara yang sama-sama tidak tahu kemana arahnya dan akan seperti apa. Itu sih Mbak yang menjadi khawatiran kita semua. Karena kan masing-masing walaupun Amerika sekutunya memang tidak banyak membantu, tetapi ada Iran yang ada di belakangnya ada Rusia dan Cina. Mereka belum masuk memang, tetapi kita khawatir kalau mereka akan masuk akan makin besar lagi perangnya. Gitu untuk sementara itu, Mbak. Baik, Pak Khairul, saya ingin bertanya terkait dengan pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Ini terkait dengan strategi ekonominya dari Iran. Ini kan memblokade Selat Hormuz gitu, Pak ya. Nah, kalau kita melihat dari logika awam nih, Pak, kenapa sulit sekali bagi Amerika dan Israel untuk mengambil alih Selat Hormuz ini, Pak? Iya, ini tentu menyangkut beberapa aspek ya, terutama soal geografi, kemudian taktik militer dan tentunya ya perhitungan ekonomi global. Soal faktor geografi dan taktik asimetris ya, kita lihat bahwa
Selat Hormuz itu sangat sempit, ya. Hanya sekitar 33 kilometer ya, di titik tersempitnya. Ya. Kemudian jalur navigasi aman untuk kapal tanker raksasa itu hanya selebar 3 kilometer. Ya. Kalau Amerika katakanlah mengirim kapal induk atau armada besar ke dalam selat yang sempit itu, ya kapal-kapal Amerika yang besar-besar itu ya justru akan bisa jadi sitting duck, gitu ya, akan jadi sasaran empuk lah gitu kira-kira. Iran itu menguasai seluruh garis pantai utara ya dari Selat Hormuz itu. Konturnya juga bergunung-gunung. Mereka menyembunyikan ya ada ribuan rudal anti kapal, ada ranjau laut ya. Walaupun tidak ada bukti bahwa mereka sudah menanam itu di perairan Selat Hormuz gitu ya. Kemudian ada ratusan speedboat bersenjata gitu ya. Ini taktik swarm atau kawanan gitu. Nah, militer Amerika kan tidak bisa sekedar menjaga air gitu ya. Mereka juga ya tentunya tetap harus menghancurkan seluruh garis pantai Iran Selatan tadi ya. Yang artinya itu invasi darat besar-besaran. Ya. Jadi ini nggak gampang gitu ya untuk dilakukan. Sementara tadi Amerika jelas menghindari saat ini masih menghindari ya, kemungkinan perang darat gitu. Kedua, ini soal hukum internasional ya, teritori berdaulat. Selat Hormuz itu bukan perairan internasional penuhnya. Jalur pelayaran di situ itu melewati perairan teritorial Iran juga Oman. Ya, jadi secara hukum internasional Amerika jelas tidak bisa begitu saja ambil alih wilayah kedaulatan negara lain ya tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB atau deklarasi perang terbuka berskala penuh, all out war gitu ya. Kalau Amerika nekat ya itu invasi ilegal yang pastinya akan dilawan oleh seluruh dunia termasuk sekutu Eropanya kan gitu. Kemudian yang ketiga bunuh diri ekonomi gitu nih. Jadi tujuan Amerika di sana kan memastikan kelancaran minyak ya. Karena sekitar 20% pasokan minyak dunia itu lewat sana. Paradoksnya kalau Amerika justru mencoba mengambil alih selat itu dengan kekuatan militer, ya perang pasti pecah di selat itu. Kemudian begitu ada tembakan pertama, perusahaan asuransi maritim global bisa langsung mencabut asuransi dari semua kapal tanker yang melintas gitu ya. Akibatnya ya pelayaran berhenti total ketika gitu ya. Ya harga minyak mentah justru bisa melambung ya sampai tidak sampai batas yang tidak bisa kita perkirakan gitu ya. Karena ekonomi global kemudian ya termasuk ekonomi Amerika sendiri kalau seperti itu ya akan langsung hancur. Jadi kira-kira kalkulasinya ya sangat sulit lah gitu ya bagi Amerika untuk mengambil alih atau bagi sekutu internasionalnya. Makanya mereka masih opsinya kan sangat moderat, melakukan pengawalan sendiri atau membiarkan sekutu internasionalnya yang melakukan pengawalan. Yaitu yang mereka pertimbangkan, gitu ya. Bukan mengambil alih karena sangat kompleks. Gitu. Ya tentu banyak kalkulasi di sana Pak ya. Nah kalau kita ke Mbak Luki nih untuk pandangan dari Harian Kompas terkait dengan ini juga hitung-hitungan gitu ya. Ini perang sudah 2 pekan gitu antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat. Anda melihatnya sebetulnya kalau sejak awal kan Trump menyebut bahwa perang ini melawan Iran diambil untuk menjaga perdamaian dunia seperti itu. Apakah Anda melihatnya apa saja sebetulnya faktor yang membuat Amerika Serikat ini akhirnya menyerang Iran terlebih dahulu Mbak? Sebenarnya tuh dari awal kita sudah dari awal dia sudah state dengan jelas bahwa dia mau melumpuhkan kemampuan Iran untuk berperang misalnya lewat rudal dan nuklir ya. Lalu yang kedua kan ya tentu kita semua tahu lah awalnya tadinya dia mau mencitrakan diri sebagai hero untuk menyelamatkan rakyat Iran dari rezim Khamenei yang keras dan lain-lain karena kan dia memang kemarin ada aksi protes itu yang kemudian banyak yang meninggal. Nah seperti biasa datang seperti cowboy yang mau menyelamatkan rakyat Iran, lalu berubah lagi saya mau menghabisi Iran kemampuan supaya dia tidak mempunyai lagi kemampuan rudal dan nuklir. Nah
berubah lagi, bertambah lagi, dia mau mengubah rezim. Nah, itu semua kan belum terjadi, Mbak. Itu semua kan jadi semakin jauh. Jadi yang dia lakukan sekarang adalah tidak bisa merubah rezim, sudah berubah, ternyata malah yang dipilih lebih keras. Nah, kita sih melihatnya dia ini hanya kita lagi sedang menunggu aja, seluruh dunia sedang menunggu siapa yang bilang menyerah duluan. Hmm. Karena posisinya kalau Iran jelas tidak mau menyerah karena dia dalam posisi yang percaya diri. Karena dia sudah state saya punya senjata 6 bulan, saya akan melawan Amerika sampai habis. Sementara Amerika kan ada ya saya mau dialog, nggak jadi, saya mau apa sehingga dari sisi Amerikanya sebenarnya yang tidak jelas sekarang maunya apa. Gitu. Nah, kita tunggu aja dia siapa yang akan bilang menyerah duluan. Nah, kalau yang soal kemudian hubungannya kan kita tidak bisa dunia ini kan sudah dibuat menderita oleh dia karena kan langsung dampaknya yang ke minyak ya ke Indonesia terus. Sebenarnya Indonesia tidak terpengaruh banyak Mbak dari minyak dari jalur yang ditutupnya Selat Hormuz itu karena kan kita masih ada selat yang lain ada Melaka dan lain-lain. Nah, yang terpengaruh besar dari tutupnya Selat Hormuz itu kan ada Cina, ada Asia mostly ya, Cina, Jepang, Korea gitu. Korea, ya. Mm-mm. Nah, besok pagi Kompas itu saya menulis tentang ini sebenarnya. Ada nggak sih jalur lain yang bisa dipakai gitu untuk mengeluarkan kapal-kapal tankernya? Sebenarnya ada gitu, tapi kan memang biayanya besar. Jadi kan selain kapal, kalau misalnya Selat Hormuz ditutup, alternatifnya masih ada pipa. Sebenarnya Arab Saudi sama Uni Emirat Arab tuh punya pipa minyak, hanya memang tidak eh, volumenya nggak bisa banyak. Nah, kalau pakai pipa itu dia nggak harus lewat Hormuz, dia bisa langsung ke pelabuhan menuju Laut Merah, terus nanti diangkut dari sana. Nah, yang akan berpengaruh itu kan memang Cina, Asia. Nah, hari ini itu ada statement dari Iran, pokoknya siapa yang menjadi teman saya, dia yang akan pegang kuncinya Hormuz. Siapa yang boleh lewat Hormuz harus dapat izin saya, gitu. Siapapun yang mau lewat harus dapat izin dari kami dan koordinasi. Nah, dia udah bilang kalau teman-temannya Amerika sama Israel nggak boleh lewat gitu. Yang boleh lewat adalah teman-teman saya. Buktinya Cina kan sudah beberapa kali lolos-lolos aja. Terus Turki juga bikin statement hari ini kapal tanker kami berhasil keluar. Nah, itu jadi bahwa Amerika itu nggak bisa memegang kendali seperti Pak Hairul tuh itu benar, itu Amerika tidak punya kendali di situ dan dia takut memang kalau selesai di situ dia bisa habis di situ gitu Mbak. Baik, Pak Khairul, tentu publik bertanya-tanya akan berapa lama perang ini sepertinya akan berlangsung gitu ya. Kalau kita melihat pernyataan dari Donald Trump sendiri kan juga berubah-ubah. Pertamanya 4 minggu, 6 minggu, tapi juga dia mengatakan bahwa can be as long as it takes gitu, bisa sepanjang apapun itu. Dan kalau kita lihat dari Iran juga pernyataannya bisa panjang sampai 6 bulan. Kalau Anda melihatnya, ini apa atau seberapa panjang perang ini sepertinya akan berlangsung? Iya sebenarnya kan perang itu ya, kalau sudah dimulai nggak ada yang bisa menentukan kapan dia akan berakhir gitu ya. Kayak perang kan syaratnya berakhir kembali ke negosiasi atau ya ada salah satu pihak menyerah gitu, menyatakan menyerah kan gitu. Ya. Sampai sekarang jelas Iran tidak hendak menyatakan menyerah. Sampai sekarang Iran juga masih menolak untuk bernegosiasi karena bulan Ramadan kami tidak berbicara dengan setan katanya gitu. Artinya apa namanya? Artinya kalau kita melihat itu tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan kalau Trump bilang 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, ya dasar dia kira-kira apa untuk memastikan? Apakah dia ingin memastikan tadi beberapa hal yang sebelumnya juga sudah terbukti gagal, misalnya mengganti rezim lagi, misalnya gitu ya. Mengganti rezim sudah tapi ternyata lebih galak sekarang. Apakah dia akan mencoba mengganti rezim lagi dan nyatanya dan dengan kemungkinan itu juga tidak bisa menghentikan perang gitu ya. Kemudian melumpuhkan kekuatan militer Iran, nyatanya ada 31 daerah militer yang bisa bekerja secara independen melakukan perlawanan, belum lagi
apa namanya, proksi-proksi Iran yang mengepung Israel itu kan. Jadi apa namanya, memastikan perang akan berlangsung 4 minggu, 5 minggu, atau 6 minggu, saya kira bukan hal yang gampang dalam konteks apa perang di Teluk hari ini gitu ya. Baik. Dan saya kira yang paling mungkin diprediksi adalah yang mungkin apakah nanti setelah Lebaran ada pihak yang bisa mendorong apa namanya, yang berkonflik ini, mereka yang berkonflik ini untuk kembali ke meja perundingan atau seperti apa. Dan ya kita masih melihat, saya kira, posisi Rusia dan Cina, tapi sejauh ini kan Rusia dan Cina masih fokus di belakang Iran dengan katakanlah dukungan-dukungan teknologinya gitu ya, walaupun tidak secara transparan gitu. Ya, tentu kita berharap deeskalasi secepat mungkin gitu ya. Nah, saya punya pertanyaan yang sama baik untuk Mbak Luki dan juga Mas Khairul. Namun saya akan ke Mbak Luki dulu. Dari pandangan harian Kompas, Mbak, ini terkait juga dengan peluang negosiasi dari ketiga negara ini seperti apa, Mbak? Karena kan kalau kita melihat sejauh ini semua pihak ini sangat alot dan juga begitu keras. Ya, kami tuh selalu berharap di sini PBB ya sebenarnya yang bisa membantu untuk proses. Ya memang kan ada negara-negara yang jadi mediator seperti kemarin kan Oman, terus Qatar juga biasanya secara tradisi dia yang bertugas untuk ngajak omong-omongan gitu. Nah, tetapi semua masih terbuka sebenarnya. Mereka negara-negara mediator maupun PBB masih tetap mengupayakan upaya diplomasi, tapi kan kalau kedua pihak, kalau Amerika sih sudah mau, memang saya sudah ada sinyalir dari Trump itu sampai kemarin ya kita mau berdialog sama Iran lah gitu. Tapi Irannya yang nggak mau gitu. Nah, kan sulit untuk begitu yang kita berharap yang bisa membujuk Iran itu Cina sebenarnya. Makanya kan Cina sudah melakukan silent diplomacy. Diam-diam tuh dia sudah ngomong, tadinya memang Cina tidak mau masuk. Karena kan kita pahami bersama Cina itu negara yang pokoknya cuan aja. Kalau dia cuannya terganggu, dia baru akan mulai ikut membantu. Nah, masuklah dia kemarin karena cuannya mungkin lihat, waduh ini kayaknya udah mulai mengganggu dompet gue nih. Nah, ketika dia masuk, dia bilang saya terbuka untuk mengajak. Nah, kemarin kan juga muncul Indonesia. Pak Presiden Prabowo menawarkan kalau perlu kita juga bisa jadi mediator loh ya gitu. Nah, tetapi yang kami dengar belakangan kan Iran itu sudah melihat Indonesia sebagai, ini juga kemarin diutarakan kekhawatiran ini oleh banyak pengamat yang kita wawancara gitu. Indonesia itu dilihat sekarang itu pro Amerika gitu dengan masuk. Ya, tidak lagi dilihat masuknya sebagai negara di tengah-tengah, kita kan mempositioning diri kita ini sebagai non-blok gitu ya. Ya, itu dia. Itu gugatan banyak orang dan banyak pengamat kemarin. Kita itu kan punya politik non-blok ya, tetapi Indonesia sudah dilihat sebagai pro Amerika itu karena kita masuk Dewan Perdamaian, itu Board of Peace ya. Nah, itu yang dianggap membuat Indonesia itu, wah kamu tuh tidak fair nih sekarang. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ahli, kalau kita dilihatnya sudah seperti itu, maka akan sulit untuk ikut memediasi. Walaupun sebenarnya Indonesia tuh kansnya besar gitu. Indonesia itu bisa seperti zaman kemarin-kemarin ya, itu bisa menyuarakan di PBB dan minta tolong OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Kan Indonesia juga di situ. Harusnya Indonesia itu bisa mengajak negara-negara anggota OKI untuk yuk bantuinlah ini gimana caranya, siapa yang ngomong sama Iran, apa yang harus dibicarakan. Itu sebenarnya Indonesia tuh punya potensi itu, dan itu yang dilakukan Indonesia selama ini sebenarnya. Nah, itu yang kita tunggu, kok nggak keluar-keluar gitu ya. Nah, kita juga mendorong dari Kompas, kita selalu mendorong untuk ayo Indonesia harus aktif lagi untuk ada di posisi itu, untuk mendorong. Indonesia itu kan selama ini dilihat sebagai negara yang selama ini bisa gitu jadi memediasi negara-negara yang terutama karena dilihat dari negara Muslim yang terbesar ya gitu. Nah itu yang kita harapkan dari pemerintah, ayo cepet gitu, kalau enggak ini nanti kita akan kena semuanya, dan sudah terjadi sekarang kan gitu Mbak.
Baik, pertanyaan yang sama untuk Pak Khairul terkait dengan peluang negosiasi dan juga ruang diplomasi. Kalau tadi Mbak Luki menyebut Cina ini atau Tiongkok yang sepertinya bisa menjadi penengah. Kalau dari Pak Khairul niatnya seperti apa, Pak? Ya tadi saya sudah singgung peluang Cina atau Rusia gitu yang memberikan dorongan baik ke forum multilateral seperti PBB atau eh, inisiatif langsung gitu ya. Jadi bisa misalnya formatnya pseudo diplomasi gitu ya, diplomasi pintu belakang. Ya artinya negosiasi tidak belum dalam waktu dekat belum terjadi secara langsung antara Washington dan Tehran gitu ya di markas PBB. Peluang terbesarnya justru dan di sini menurut saya back channel diplomasi ini ya, melalui misalnya mediator terpercaya di kawasan gitu ya. Ya memang Oman kemarin dianggap gagal ya kan di awal, tapi ya saya kira masih negara-negara yang lain masih bisa mencoba gitu ya. Dan saya kira negara-negara yang uh, uh, masih pura-pura tenang gitu ya, negara-negara pura-pura tenang ini saya kira masih sedang bekerja keras sebenarnya, berpikir juga gitu ya dan berusaha juga menjadi kurir pesan gitu ya antara ya misalnya CIA, Mossad, kemudian intelijen Iran untuk mencegah salah kalkulasi gitu ya, miskalkulasi itu yang diprioritaskan dulu gitu ya. Jadi target realistisnya saya kira karena mengingat tingginya trust problem di antara para pihak ini, ya saya kira kita tidak bisa membayangkan negosiasi ini akan melahirkan kesepakatan langsung atau perjanjian gitu dalam waktu dekat. Jadi yang paling realistis mungkin model less for less gitu ya, sedikit ditukar sedikit gitu. Artinya bentuknya misalnya Iran sepakat untuk tahan milisinya gitu ya supaya tidak menyerang target vital, kemudian mungkin ya katakanlah bikin komitmen batasi pengayaan uranium gitu ya. Nah gantinya misalnya Amerika beri pelonggaran sanksi secara terbatas, misalnya pencairan aset beku di luar negeri. Ya misal hal-hal seperti itu yang mungkin dilakukan sekarang. Jadi harus ada iming-iming satu sama lain supaya ada supaya ada obrolan yang bisa lebih panjang di belakang gitu. Nah, masalahnya kemudian ada penyulitnya juga, posisi Israel sebagai pengacau. Spoiler, kalau kita bicara skenario negosiasi ini, Israel ini pasti akan jadi pihak yang paling keberatan. Ya. Karena Afif itu kan selalu memandang negosiasi apapun yang memberi pelonggaran ekonomi, memberikan pelonggaran sanksi gitu ya bagi Iran, itu ancaman eksistensial bagi mereka gitu ya. Ya karena itu Israel selalu berpotensi jadi spoiler, ya misalnya melakukan serangan kejutan atau presisi ke target strategis Iran ketika Amerika dan Iran sudah mulai menemukan titik temu gitu ya. Artinya tujuannya jelas supaya negosiasinya menjadi berantakan lagi gitu. Jadi ya kalau kita bicara peluang negosiasi, ya saya kira yang dicari sekarang ini bukan ya perdamaian Timur Tengah yang ideal gitu ya, tapi manajemen krisis gitu. Artinya baik Washington dan Teheran ini sama-sama butuh exit strategi supaya tidak terseret ke jurang perang yang lebih terbuka, lebih menguras biaya, menelan korban, dan akhirnya di dalam negerinya juga jadi ditekan sampai babak belur gitu ya. Dan kuncinya saya kira ada di negara-negara teluk yang pura-pura tenang tadi ya, yang bekerja di bawah radar, mencoba menukar pelonggaran sanksi ekonomi dengan penurunan agresivitas Iran dan proksi-proksinya. Gitu. Tapi ya tadi musuh terbesarnya bukan Teheran, tapi justru potensi sabotase dari Tel Aviv yang menolak kompromi.
Baik. Baik, kita lanjutkan percakapan dengan Mbak Luki Aulia, jurnalis senior Desk Internasional Harian Kompas, dan juga Bapak Khairul Fahmi, pengamat militer dari ISES. Nah, saya melanjutkan lagi pertanyaan yang tadi sebelum break. Kalau kita melihat dari politik dalam negeri ketiga negara ini, apakah ini juga bisa menjadi faktor yang menentukan seberapa panjang perang ini akan berlangsung? Saya akan ke Mbak Luki dulu, silakan. Oh iya Mbak, iya itu bisa jadi. Jadi kan ini masing-masing dalam negerinya juga baik Iran maupun Amerika itu kan juga terpecah ya. Kalau dari sisi Trump, eh, sekarang makin banyak yang bahkan dari Partai Republik dia sendiri yang mulai nggak setuju sama yang dilakukan oleh Trump di Iran gitu. Apalagi mereka ini kan mau pemilu nanti. Bahaya sekali kalau dia melanjutkan ini, maka dia akan kehilangan banyak suara, bahkan suara di Republik sendiri. Nah, sehingga kami sih berharapnya kalau dengan pertimbangan itu siapa tahu Amerika yang akan menyerah duluan gitu ya. Artinya dia akan bilang oke, dia akan turunkan tensinya lalu mau berunding. Nah, tetapi kan masih ada orang-orang Republik yang lebih kuat gitu. Nah, di pembisiknya apa namanya? Pembisiknya Trump ini yang masih kuat kita lanjutkan saja gitu. Nah, kalau dari sementara di rakyat Amerikanya sendiri kan dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan apa selama seminggu kemarin itu kan sudah menunjukkan bahwa rakyat Amerika banyak yang udah nggak setuju karena mereka tidak mau lagi melewati masa seperti perang Vietnam, terus Irak, Afghanistan yang ternyata juga nggak kemana-mana gitu, tidak ada hasilnya juga gitu. Nah, sehingga itu membuat publik apa dukungan publik untuk Trump itu makin turun, makin turun, makin turun. Ya. Nah, sementara dari sisi Iran sendiri, sebenarnya dari awal kita tuh ketika Amerika masuk, kan mereka masuk dengan alasan mau membantu rakyat Amerika, Iran untuk reformasi. Semula kita berharap ini akan berhasil. Oh, jangan-jangan bisa berhasil ya. Ternyata gagal. Ternyata nggak berhasil juga. Nah, ternyata di dalam Iran sendiri kan memang tidak kompak juga gitu. Mereka juga terpecah-pecah bahkan ketika apa namanya para ulama dan tokoh politik itu memilih yang ada di dalam majelis ahli namanya yang memilih Mujtaba Khamenei itu juga terpecah gitu ya. Banyak yang nggak setuju juga dia yang jadi karena dia belum tingkat keulamaannya belum paslah untuk disebut ayatullah gitu. Nah, tidak seperti ayahnya lalu dia belum punya pengalaman, belum teruji, nah segala macam itu. Nah, tapi ternyata keputusannya terpilih dia masih banyak yang nggak suka juga Mbak. Jadi karena dia orang yang terlalu keras. Nah, sementara kita kemudian berharap ada suara-suara yang menyuarakan yang ingin reformasi itu sekarang nggak ada. Jadi kita menunggu kenapa tidak ada ya suara-suara yang kemarin itu kemana? Suara-suara menginginkan reformasi, perubahan itu tidak ada. Nah, sehingga kita curiganya jangan-jangan sekarang rakyat Iran itu tiba-tiba terpaksa bersatu seperti tadi Pak Hairul ucapkan itu, jangan-jangan mereka pura-pura bersatu karena punya satu musuh bersama Amerika dan Israel. Nah, ini yang kita ini yang mungkin akan menentukan kapan perang ini akan berakhir. Tapi kita memperkirakan, kita berharap itu dari sisi Amerika dulu karena memang dia punya tantangan di pemilu. Mungkin itu yang akan menjadi penentu Trump untuk bisa berpikir jernih, sudah selesai dulu atau kita tunda dulu atau apa. Itu sih Mbak. Menarik sekali Mbak Luki. Jadi Anda melihat ini bisa jadi Trump karena takut kehilangan basis suaranya yang kita juga tahu MAGA yang sebetulnya menggaungkan America First gitu ya. Dan apakah ini bisa dilihat sebagai menghambur-hamburkan uang taxpayer untuk kebutuhan internasional seperti itu? Iya, dan kan ini kan sebenarnya rakyat Amerikanya juga kesel sama presidennya ini ya, karena kan dia sejak awal kampanye sudah bilang bahwa saya tidak akan seperti presiden yang kemarin. Saya akan jadi presiden yang menghentikan perang. Ya. Karena America First dan lain segala macam itu ya. Nah, tetapi kan tidak. Dia baru 1 tahun aja sudah
ketujuh konflik ya, ketujuh ikut masuk ketujuh konflik di dunia ini dan dia yang mulai semua. Nah, sehingga lama-lama mereka loh kok kita malah lebih banyak ngurusin negara lain ya dan kita kemarin kepercayaan diri Trump ini kan sesungguhnya diawali karena Venezuela itu Mbak. Ya. Venezuela bisa ini begini caranya. Oke, kita pakai di Iran dengan cara yang sama. Ternyata gagal karena memang beda karakter dua negara ini. Nah, jadi Trump itu sebenarnya kami tidak tahu di Kompas itu mengapa Trump itu tidak bisa melihat fakta bahwa dia itu dukungan untuknya turun sementara dia membutuhkan itu untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden. Nah, ini yang kita harapkan akan bisa membuat dia berpikir Anda itu masih terus mau jadi presiden atau tidak. Nah, ini Mbak kalau dari tulisan-tulisan dari Kompas selama ini yang kita suarakan terus. Baik, Pak Khairul, tadi juga disebutkan bahwa suara dari publik Iran sendiri ini agak sunyi gitu ya. Apakah Anda juga melihat ada pecah suara antara kelompok yang moderat, garis keras, dan juga pro-monarki, Pak? Iya, publik domestik Iran itu kan memang sedang menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa berat ya akibat sanksi yang berkepanjangan, inflasi tinggi, ketidakpuasan sosial juga, ya seperti protes-protes yang kemarin yang tiba-tiba juga hilang kan. Jadi, nah selama ini saya kira rezim Teheran juga memang ya menggunakan ketegangan yang terjadi dengan Israel, dengan Amerika ini untuk terus mengonsolidasikan kekuatan dan kekuasaannya. Ya, dengan ya tadi ya menunjukkan keberanian menyerang proksi-proksi Amerika, kemudian Israel, gitu ya. Ya pemerintah Iran juga apa yang jelas ya berusaha membangkitkan kebanggaan, nasionalisme, kemudian membungkam suara-suara oposisi lah kata itu di dalam negeri, ya dengan dalih yang sangat jelas ya bahwa keamanan nasional sedang terancam, jangan macam-macam gitu kan. Artinya selain ya kalau tadi sempat disinggung soal sebelumnya sempat ada unjuk rasa besar yang terjadi. Nah justru ketika ini kemudian tiba-tiba hilang, ya pertanyaan kita kemudian setidaknya ada dua ya. Apakah demo-demo besar kemarin itu memang benar-benar organik atau tidak? Kemudian kalau misalnya itu organik, ya ketika sekarang tiba-tiba diam, apakah ini ya karena mereka ya katakanlah mengalami tekanan, katakanlah pembungkaman atau bahkan penghilangan gitu ya, itu kan ya saya kira mungkin saja dalam situasi seperti sekarang ini gitu. Karena tentu rezim Teheran juga pasti membutuhkan soliditas, membutuhkan kohesi gitu ya yang cukup untuk bisa terus lantang menyuarakan narasi-narasi perlawanan keluar gitu. Jangan sampai ada distorsi di dalam negeri, ada suara sumbang di dalam negeri. Itu yang saya kira kita lihat. Dan saya kira soal Amerika ini juga menarik ya. Publik Amerika itu jelas ya sedang mengalami kelelahan perang ya. Tadi ada sekian banyak konflik yang Amerika ini kecawe-cawe gitu ya. Ya jelas mereka nggak mau ya uang pajak, kalau bahasa ini uang pajak mereka ini ya justru habis untuk biaya perang di Timur Tengah, perang di berbagai kawasan gitu ya. Dan nggak jadi apa-apa, bahkan dipakai kemudian untuk mengirim tentara Amerika pulang dalam kantong mayat kan gitu. Itu mereka jelas nggak mau gitu ya. Artinya di dalam negeri ya jelas pemerintahan Amerika ini terjebak dalam polarisasi. Di satu sisi mereka ditekan oleh lobby pro Israel ya, dan politisi hawkish yang suka perang gitu ya, untuk menghancurkan Iran. Di sisi lain ya jelas ada tekanan yang sangat besar dari kelompok progresif dan publik gitu ya, yang anti perang, yang marah terkait dengan krisis kemanusiaan di Gaza.
eskalasi yang tidak terkendali, ya saya kira akan jadi mimpi buruk ya bagi stabilitas politik domestik di Amerika menjelang tahun pemilu. Dan saya sepakat dengan Mbak Lucy, ini jadi peluang yang sangat besar untuk kita bisa berharap bahwa tekanan menghentikan perang itu justru berasal dari dalam negeri Amerika. Dan sebenarnya ya Iran juga membayangkan yang sama gitu ya, makanya dia terus berupaya membangun melakukan operasi kognitifnya itu untuk dengan menarget gitu ya, dengan menarget publik Amerika supaya ikut menekan pemerintahnya gitu. Kalau tadi kita sudah membahas publik Iran dan juga Amerika Serikat, bagaimana dengan publik dari Israel? Kalau kita tahu kan sebetulnya di Israel juga sedang berkonflik dengan Palestina gitu ya. Nah, publik Israel sendiri bagaimana dukungannya terhadap Netanyahu? Silakan Mbak Luki atau Pak Khairul yang mau menjawab. Oke, mungkin dulu ya. Ya sebenarnya publik Israel itu sama ya dengan publik Iran, publik Amerika gitu ya. Amerika yang cuman mungkin nonton dari kejauhan aja publiknya gitu ya. Itu aja capek gitu ya. Apalagi yang setiap hari dengar suara ledakan, dengar suara tembakan gitu. Iya, ini sudah bukan lagi sekedar lelah. Mereka sudah pakai banget gitu ya. Artinya saya kira mereka terbelah, mereka lelah, dan kita tahu persis bahwa sebelum eskalasi kemarin memuncak, sebelum pecah konflik terbuka, ada gelombang protes juga besar-besaran yang menuntut Netanyahu turun gitu kan. Ya termasuk karena kegagalan intelijen, pembebasan sandera yang dianggap berjalan lambat gitu. Nah saya kira bagi kelompok sayap kanan dan Netanyahu sendiri, ancaman dari Iran itu sebenarnya political lifeline gitu ya, seperti penyelamat gitu ya. Kalau di ilmu politik ya ini memicu rally round the flag effect gitu ya. Publik yang tadinya marah bisa ya terpaksa bersatu mendukung pemerintah karena ada ancaman eksistensial dari luar. Ya selama statusnya negara dalam keadaan perang, ya posisi politik Netanyahu bisa aman dari tuntutan pemilu dipercepat misalnya. Jadi itu yang saya kira kondisinya hari ini. Tapi bukan berarti ini kemudian akan berlangsung secara dalam durasi yang panjang. Jangan lupa tadi ya, perang kognitif juga sedang berlangsung gitu ya. Artinya operasi-operasi kognitif Iran juga akan menargetkan psikologis warga Israel gitu ya, untuk membuat ya mereka lelah gitu ya, membuat mereka semakin lelah, semakin traumatik. Ya artinya di dalam masih menghadapi Hamas, Iran juga ternyata bisa sampai ke titik yang katanya kediaman Netanyahu. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya bagi mereka, kalau Iran bisa tahu titik Netanyahu, mereka juga bisa tahu titik-titik yang lain gitu. Artinya ada pesan-pesan tersirat seperti itu yang disampaikan dalam operasi-operasi kognitif Iran, dan itu tentu akan makin melelahkan. Dan ya saya kira itu juga bisa membuat publik Israel kembali muak pada Netanyahu dan minta pemilu dipercepat. Kalau Mbak Luki bagaimana melihatnya nih? Kalau tadi Pak Khairul kan melihatnya sepertinya publik Israel sudah mulai fatigue gitu ya, sudah mulai dalam tanda kutip muak gitu Mbak. Jadi kita harus memisahkan nih dukungan rakyat Israel pada perang Israel ke Iran, serangan Israel ke Iran, dengan dukungan rakyat pada Netanyahu gitu. Itu dua hal yang beda gitu. Ketika
kalau dari yang dukungan rakyat Israel harus menyerang Iran itu tinggi, Mbak. Jadi kalau nggak salah ada survei dari Demokrasi Israel, Demokrasi Institute gitu, ada 82% rakyat Israel mendukung pemerintahnya menyerang Iran gitu Oke. karena ketakutannya sama karena mereka nggak mau tetangganya punya nuklir, rudal dan lain-lain ya ada ancaman itu. Nah, tetapi lucunya mereka tidak mendukung, mereka menganggap Netanyahu itu bukan pemimpin yang pas. Gitu. Mereka tuh bisa memisahkan, oke aku setuju, tetapi aku nggak setuju pemimpinnya Netanyahu. Karena itu memang yang terjadi kan, sama seperti Trump. Sebenarnya Netanyahu itu dukungan publiknya terhadap dia juga turun-turun terus, Mbak, meskipun dia terlihat seperti menguasai Medan dan lain-lain, tapi sesungguhnya dia tidak punya banyak dukungan terutama dari partainya sendiri ya. Nah, itu jadi rakyat Israelnya setuju menyerang, tetapi mereka nggak yakin bahwa Netanyahu itu pemimpin yang tepat. Itu secara umum yang kita lihat dan yang terjadi sekarang di Israel. Itu sih, Mbak. Berarti Anda melihat ada dua pemahaman yang harus dipisahkan gitu ya antara dukungan kepada Netanyahu atau terhadap negara Israel tersebut sendiri gitu. Karena kalau kita melihat dari publik sendiri 82% itu cukup tinggi, Mbak ya. Berarti mayoritas ini mendukung Israel untuk menyerang Iran, Mbak. Ya, karena mereka, ya itu tadi ya, karena mereka tidak mau, mereka khawatir Iran itu kalau punya senjata, maka mereka akan menyerang tetangga-tetangganya seperti yang terjadi ini. Nah, kan memang Israel sama Iran kan permusuhannya sejarahnya panjang ya. Jadi, ya mereka takut itu akan terjadi lagi. Terus apa yang terjadi pada Gaza, gitu-gitu sih Mbak. Nah, sehingga kalau bedanya dengan Trump, kalau rakyat Amerika mau Amerika tidak masuk sama sekali, janganlah menyerang-menyerang. Nah, tetapi kalau di Israel jadi beda, boleh nyerang, tapi kalau bisa pemimpinnya nggak si Netanyahu gitu. Baik. Sekarang kita beralih ke Pak Khairul. Pak, ini terkait dengan strategi perang gitu ya. Nah, ini Kedutaan Amerika Serikat sendiri kemarin sempat memperingati warganya akan ada potensi penculikan oleh Iran gitu, Pak. Apakah Anda melihat sebetulnya Iran senekat itu, Pak? Karena kan kalau terjadi potensi penculikan ini justru sebaliknya Iran ini yang akan dicap oleh negara internasional ini melanggar HAM seperti itu, Pak. Sejauh ini kalau kita lihat Iran justru sangat berhati-hati ya dalam menentukan target-target ancamannya gitu ya. Ya. Jadi justru apa yang disampaikan oleh duta besar tadi ya, itu justru menurut saya itu justru bagian dari perang informasi itu sendiri gitu ya. Jadi sama seperti ketika ada peringatan ke California misalnya untuk mewaspadai potensi serangan drone misalnya kan, dari yang berasal dari dari lepas pantai ya, dari lepas pantai ke California gitu kan, itu kan juga sempat yang dikatakan sebagai drone Iran gitu kan, itu kan juga ada informasi seperti itu. Sehingga menurut saya itu justru bagian dari upaya informasi perang informasi yang mencoba diskreditkan posisi Iran sebagai pihak yang ya semakin karena posisinya melemah kemudian kemudian cenderung memilih sasaran secara lebih luas gitu ya. Nah, dan itu yang saya kira sampai sejauh ini karena Iran sendiri masih berhati-hati supaya tidak memberikan alasan bagi katakanlah Amerika kemudian Israel untuk memiliki alasan melakukan invasi yang didukung oleh katakanlah secara internasional gitu ya, karena melakukan
apa namanya, Apakah atau justru Anda memperluas melihat target ancaman gitu potensi ya. yang lebih besar ini Ah, sebetulnya, maaf saya potong Pak, apakah Anda melihat sebetulnya potensi yang lebih besar melakukan penculikan ini Amerika Serikat dan Israel begitu? Kalau kita melihat Trump itu kan sebetulnya telah dalam tanda kutip gitu ya mengcapture salah satunya Maduro dan Iya, pemimpin negara lain juga gitu. iya, riwayatnya apa namanya, serangan terhadap target-target presisi semacam itu justru dilakukan oleh Israel dan Amerika kan, yang banyak, termasuk ya serangan terhadap Ali Khamenei sendiri ya. Dulu sebelumnya kita tahu apa namanya, misalnya serangan terhadap Soleimani misalnya gitu kan. Nah, itu kan justru dilakukan oleh Israel bukan Amerika kan, bukan bukan sebaliknya gitu ya. Jadi kalau melihat peluangnya lebih besar, ya saya kira peluangnya lebih besar di Israel dan Amerika. Mbak Luki melihatnya gimana nih Mbak? Apakah Anda juga setuju kelihatannya Amerika Serikat dan Israel yang sebetulnya lebih berpeluang besar melakukan dalam tanda kutip penculikan Mbak? Iya, kalau kita melihatnya Iran itu tidak akan segegabah itu sih Mbak. Hmm, Jadi dia sampai sejauh ini masih playing by the book gitu. Kalau ya. kan mereka juga tidak serampangan. Selama ini kan mereka memang menyasarnya ke negara-negara tetangganya. Unfortunately memang begitu. Nah, tetapi kan jelas dia serang tuh pangkalan militer dan semua yang ada kaitannya sama Amerika. Nah, kemarin kenapa dia menyerang membabi buta menyerang kapal tanker dan lain-lain kan ada karena Iran mau membalas dendam menyerang Amerika yang menyerang sekolah yang perempuan semua itu Mbak yang banyak korbannya itu. Hmm. Nah, semua yang dia lakukan sebenarnya sifatnya kayak membalas gitu. Amerika menyerang bank di Teheran, lalu dia kembali menyerang balik lagi. Yang dia serang adalah kekuatan digitalnya Amerika misalnya. Dia mau menyerang teknologi di balik Amerika misalnya. Amerika itu kan mengandalkan mengolah data untuk menyusun strategi perannya di Iran kan dia butuh olahan data yang banyak. Nah, itu yang sekarang akan disasar sama Iran. Dia mematikan akses informasi yang dari Iran untuk diolah jadi strategi. Nah, kita melihatnya itu cukup cerdas ya untuk dia tidak serampangan artinya. Nah, dia pertama memutus akses informasi untuk mengolah data, lalu dia tetap akan menutup Selat Hormuz yang jelas dia tahu akan menekan dunia. Dia juga tadi seperti Pak Hairul bilang, dia melakukan itu untuk membuat semua orang tertekan. Kalau semua orang tertekan kan dia berharap oke, dari semua yang tertekan siapa yang akan ngomong sama Trump? Pasti kan dia berharap semua orang akan, sudahlah Trump, hentikan ini, kita semua menderita, kamu sudahi sajalah perangmu ini gini. Nah, itu yang diharapkan oleh Iran, ya itu yang kemudian ditunjukkan juga sekarang oleh Cina karena semua sudah menderita. Oke, nanti aku aja yang bicara gitu. Nah, Rusia juga kemarin akhirnya telepon, tapi memang kan semuanya ada kepentingan masing-masing ya. Rusia kan dengan dilepasnya sanksi ya tentu dengan kondisi kayak gini ya dia yang sebenarnya paling diuntungkan ya, minyaknya akan keluar gitu. Nah, kita sehingga kalau menjawab apakah penculikan itu dilakukan siapa atau mungkinkah dilakukan Amerika atau Israel ya kita tidak tahu juga Mbak. Ini kan dalam kondisi perang seperti ini semua pihak bisa bermain. Ya. Kita tidak tahu apakah karena kan kemarin ada yang bilang oh ada kapal tanker yang ditembak oleh Iran atau Amerika gitu terus semua membantah bukan kami gitu. Nah, sehingga kita tidak tahu siapa lagi yang bermain. Kan pasti Spekulasi dalam dan saling klaim juga Mbak ya? iya sudah banyak klaim, sudah kondisinya seperti ini, akan banyak tangan bermain yang kita nggak tahu siapa. Yang lebih parah lagi, sekarang kan ada misinformasi, disinformasi Betul. banyak sekali di luar itu di media sosial, di mana itu semuanya AI gitu. Jadi ada banyak rekaman video yang kita kira beneran ternyata itu AI sehingga semua media terutama di barat seperti New York Times, Washington Post, semua kantor berita kan harus memverifikasi video tentu saja seperti Kompas TV juga kan sudah memverifikasi video-video ini benar apa enggak atau Ya. AI. Nah, ini yang membuat kita kalau sudah seperti ini tuh semua bisa bermain Mbak. Jadi kita nggak tahu siapa akan menculik siapa gitu. Yang jelas
sampai sekarang Iran masih playing by the book. Dia menekan semua orang supaya semua orang akhirnya ngomong sama Trump itu sih. Baik, kita tahan dulu Mbak Luki, pengamat militer dari ISES. Nah, kalau tadi kita melihat pemerintah, yaitu Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, sudah memberi ancang-ancang gitu ya, Mas dan Pak dan Mbak. Apakah Anda melihatnya sebetulnya Indonesia harus sudah mulai mengencangkan ikat pinggang? Karena kalau kita lihat di Asia Tenggara sendiri seperti Filipina, Thailand itu kan juga sudah melakukan suatu perencanaan gitu ya. Saya ke Mbak Luki dulu, apa yang harusnya dilakukan pemerintah sekarang, Mbak? Terutama kita melihat minggu depan kita akan sudah lebaran nih. Perangnya mungkin belum berhenti, tapi lebaran sudah pasti. Iya, Kompas, kami di Des Internasional sudah menulis itu di hari Jumat di hari ini ya, di kemarin. Itu di kolom sudut pandang. Jadi kita bertanya ke 3 pengamat, apa sih yang akan terjadi pada kita dan apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu dosen yang kita kontak itu namanya Pak Dion Maulana Prasetya, dia dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, menurut dia yang harus diwaspadai itu kan dampak ikutan perang ini, mulai dari pasok energinya, melemahnya ekonomi global, sama stabilitas politik dalam negeri. Nah, persoalan mendesaknya sekarang itu kesiapan pemerintah kita untuk ngadapin dampak ekonomi kayak tadi Mbak bilang ini mau lebaran, sementara kita tadi takut-takutin bensin tinggal 20 hari, paniklah orang. Nah, sementara ancaman dampaknya itu bukan cuma di pasokan fisik energi tapi juga tekanan fiskalnya. Nah, menurut Pak Dion itu, kalau misalnya subsidi terus diberikan untuk meredam inflasi, itu tuh APBN kita tuh bisa ambrol gitu. Karena sekarang aja udah defisitnya 3% ya, kalau nggak Ya. salah Pak Hairul nanti bisa mengkoreksi misalnya. Nah, seharusnya pemerintah itu, kemudian para 3 pengamat itu mengusulkan, harusnya pemerintah tuh udah mulai ngasih paket kebijakan gitu untuk meredam dampak perang ini. Jadi langkahnya itu yang harus disiapin ya, itu realokasi APBN dan paket kebijakan penyangga. Nah, arah belanja negara juga tuh harus dibentuk ulang supaya lebih siap menghadapi tekanan harga energi sama inflasi. Nah, pemerintah tuh harusnya sadar nih, sekarang itu masa-masa yang nggak normal gitu. Jadi kebijakannya tuh juga nggak bisa kaku, dia harus lentur ngikutin masa-masa krisis gitu. Nggak bisa kebijakan tuh business as usual gitu, sehingga ketika masa krisis ya harus cepat gitu. Kita harus lebih lentur untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat. Nah, kalau yang bantuan langsung tunai itu juga harus itu bisa disiapkan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM ini, Mbak, gitu. Ya. Nah, realokasi anggaran ini kan harusnya diarahkan ke sektor yang benar-benar menggerakkan ekonomi bawah ya. Karena dampaknya sih memang belum kerasa nih sekarang, belum kerasa banget gitu, tapi justru nanti setelah Lebaran itu yang akan lebih berasa gitu. Makanya harusnya pemerintah segera, mereka bertiga bilang harus cepet, ini antisipasinya apa gitu. Itu sih Mbak. Baik, kalau kita lihat sekarang kan APBN kita sekarang juga cukup ketat, Mbak ya. Bahkan beberapa pengamat juga meminta mungkin harus ada program yang di shifting gitu. Apakah Anda juga melihatnya harusnya seperti itu, Mbak, untuk mengalokasikan lagi budget kita untuk sesuatu yang seperti Mbak katakan tadi ini out of the ordinary gitu. Ya, itu mungkin yang ahli ekonomi dalam negeri yang bisa paham isu ini secara, mungkin Pak Hairul juga bisa membantu menjelaskan ini ya, tetapi ini semua kebijakannya memang harus cepat dan mereka bertiga saya kembali ke yang pengamat yang kita gunakan itu ya itu tadi ya usulannya harus kalau perlu sekali harus disiapkan BLT lagi gitu. Nah, tetapi kan nggak bisa hanya berhenti itu saja ya. Nah, itu sih Mbak. Pak Khairul, Anda melihatnya apakah setuju BLT dan cukupkah BLT atau harus ada strategi lainnya nih Pak? Kalau nggak salah kan itu kalau kita simak sidang kabinet tadi kemarin itu kan ada perbincangan soal itu ya, soal mengkaji opsi-opsi yang mungkin mendekati apa yang dilakukan pada waktu skenario pada waktu pandemi ya, termasuk juga menyiapkan misalnya Perpu kan itu disampaikan menyiapkan skema kompensasi, skema kompensasi BBM, skema bantuan gitu ya, termasuk seperti BLT dan sebagainya.
ya mirip-mirip dengan pandemi itu yang sedang dikaji. Jadi saya kira eh, apa namanya eh, pemerintah juga dalam hal ini tidak apa namanya tidak eh, apa namanya betul-betul tidak abai lah ya dengan apa yang mungkin terjadi di berbagai skenario disampaikan dan apa yang disampaikan para pengamat itu juga kan saya kira bisa dikatakan terakomodir kan dengan ya bahwa ada diskusi tentang apa namanya bantuan Atau reguler apakah tidak hanya dan ekonomi kompensasi saja Pak BBM. Khairul? Apakah Anda melihat Indonesia Ya, sebagai salah satu termasuk negara leading di Asia Tenggara harusnya sudah mulai berbincang gitu ya, berdiskusi terkait dengan skenario di Asia Tenggara, bagaimana sebagai sebuah kawasan untuk menanggapi situasi saat ini? oh ya mungkin ya, tapi kan tentu kita harus juga sebelum mulai berbincang kan kita tentu harus juga punya skenario untuk dalam negeri sendiri, kemudian duduk bareng saling terus ya, bertukar pikiran bagaimana supaya ketemu kira-kira apa best practice-nya itu akan seperti apa nih yang bisa dilakukan karena kita juga punya pengalaman ketika COVID misalnya gitu bagaimana apa namanya kemudian eh, masing-masing negara juga ya, apa namanya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dan termasuk juga ya hal-hal yang mungkin menjadi kerawanan karena eh, apa namanya spillover-nya kurang lebih sama kan gitu ya sehingga kita tentu dalam mungkin lebih konkret jika dilakukan melalui mekanisme ASEAN kan kita sudah ada mekanisme ASEAN ya tentu melalui forum ASEAN ini kan juga bisa dibicarakan bersama tapi yang paling penting saya kira karena negara-negara lain juga sudah mulai bersiap ya kita juga harus segera mengakhiri kajian-kajian ini untuk menjadi langkah konkret gitu ya supaya apa namanya spillover ini juga tidak berkembang menjadi instabilitas yang kemudian justru menjadi apa namanya beresiko makin memperparah baik kondisi ekonomi maupun kondisi keamanan dalam negeri kita. Baik, kalau untuk Mbak Luki sendiri melihatnya seperti apa Mbak? Apakah Indonesia harus mulai dalam tanda kutip mencontek gitu ya seperti Thailand dan Filipina yang sudah memperlakukan work from home atau juga yang kebijakan lainnya seperti menghemat BBM atau harusnya seperti apa Mbak? Ya mungkin itu bisa jadi best practice juga ya untuk kita. Nah, tapi memang harus dilihat juga kan karakter setiap negara itu beda-beda ya. Mungkin di Filipina bisa begitu karena mungkin dari sisi jumlah penduduknya juga nggak sebanyak kita ya. Terus kan mungkin karakter pekerjaannya juga beda. Nah, tetapi kalau yang menyinggung yang soal ASEAN tadi, ASEAN itu kan memang punya mekanisme yang namanya Asian Minister on Energy Meeting gitu. Nah, saya nggak tahu apakah mereka itu sudah bertemu dan dalam pertemuannya itu apa, tapi mereka itu bisa mendorong sebenarnya cadangan energi bersama gitu. Mereka punya itu cadangan minyak nasional. Nah, yang negara-negara di ASEAN yang punya itu kan Indonesia, Thailand, sama Singapura. Nah, cadangan itu kan bisa dipakai kalau terjadi seperti sekarang ini ada lonjakan harga ekstrim, terus gangguan pasokan global yang dari Selat Hormuz itu. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai oleh ASEAN untuk melindungi negara-negara anggotanya, terutama Filipina. Filipina itu kan yang paling parah sebenarnya terdampak dari penutupannya Hormuz karena dia 100% bensinnya BBM-nya dari sana gitu ya. Nah, kita ASEAN Indonesia gitu kan selama ini dianggap sebagai pemimpinnya ASEAN gitu ya. Saya nggak tahu apakah sekarang masih pemimpin ASEAN apa enggak, tapi dulu Indonesia pernah gitu dianggap menjadi pemimpinnya ASEAN. Apapun yang Indonesia katakan itu manut gitu, banyak ya kemudian mengikuti. Nah, ini yang sebenarnya bisa didorong oleh Indonesia untuk
menciptakan tadi itu yang dibilang Pak Khairul harus ada skema yang kita masing-masing pemerintah lakukan, tetapi juga harus dibantu oleh community ya ASEAN itu ya. Kalau ASEAN kan mungkin bisa pakai subsidi dari Pertamina, misalnya Malaysia juga bisa punya subsidi, Malaysia juga punya subsidi bahan bakarnya cukup besar gitu. Nah mereka ini kan itu kan untuk menahan inflasi terus menjaga stabilitas sosial gitu sih. Itu yang kita harapkan kalau best practice-nya yang di Filipina kan work from home gitu ya, 4 hari kerja saja. Kalau di Korea Selatan itu sudah dia mulai membatasi harga gitu yang dia tidak pernah lakukan selama puluhan tahun gitu. Nah, mungkin nanti ya kita menunggulah pemerintahan Bapak Prabowo ini apa yang harus dilakukan. Tetapi itu harus cepat karena kita mau Lebaran, tinggal berapa hari dan setelah Lebaran itulah sebenarnya yang paling berbahaya. Itu Baik. sih Mbak. Ya, kita mau Lebaran, kita juga menuju weekend. Saya ingin mendengar mungkin sedikit harapan nih, sesuatu yang lebih positif gitu ya. Nah, ini bagaimana sih atau mungkin harapan Mas dan Mbak terkait dengan konflik ini bagaimana atau apa yang harus dilakukan agar ini tidak berkepanjangan? Saya ke Pak Khairul dulu. Iya, kalau kita ya tentu berharap tadi ya eh, dalam waktu tidak yang sampai berlama-lama Hmm. ada pihak yang bersedia hadir ya ikut mendorong untuk eh, para pihak yang bertikai yang saling serang, saling klaim menang ini kembali berunding, kembali bernegosiasi karena ya bagaimanapun perang yang sudah berjalan cukup lama ini ya. Ya. Dari tanggal 28 ya. Nah ini sampai sekarang saya kira ya akan sangat merugikan jika terus berlarut. Ya tidak hanya bagi negara-negara dan masyarakat di Timur Tengah sendiri, tapi juga secara global dan dampak ekonominya bahkan sudah kita mulai kita rasakan saat ini dan ini tentu akan sangat merepotkan ke depan jika terus berlarut. Jadi tentunya penengah yang mumpuni, yang cakap ini kita perlukan gitu ya. Ya tadi seperti misalnya China jika mereka serius tentu akan ada yang banyak yang mengikuti di belakang China untuk terlibat gitu. Baik, kalau Pak Khairul tadi harapannya mendorong pihak ini untuk tidak saling serang gitu ya, yang tadinya saling klaim menang gitu bisa berunding. Kalau dari Mbak Luki sendiri apa harapannya Mbak? Sama sebenarnya sama Pak Khairul gitu, kita berharap ada satu negara atau banyak negara yang bisa membuat Iran dan Amerika come to their senses gitu. Sudahlah ini tidak akan kemana-mana dan malah akan berujung tidak baik untuk semua. Nah, sampai sejauh ini memang yang baru kelihatan tuh kan Cina. Jadi kita menaruh harapan suka atau tidak suka dengan Cina, mungkin dialah pilihan yang akan bisa didengar oleh kedua pihak, baik Amerika maupun Iran gitu. Nah, karena kan sama-sama dia berteman dengan keduanya. Karena kalau kita mengharapkan negara-negara teluk gitu memang agak sulit karena mereka kan sekarang dalam posisi yang diserang gitu. Ada luka batin nih mereka itu tuh yang harus selesai dulu dengan Iran kan dongkol dia itu masih kenapa gue diserang gitu ya. Nah, itu jadi tokoh yang muncul, negara yang muncul saat ini masih Cina. Ya, Indonesia diharapkan juga bisa mendorong seperti yang tadi saya katakan, Indonesia itu bisa masuk lewat pintu rumah PBB dan juga bisa lewat OKI untuk terus menyuarakan ini harus ada solusinya karena berujung tidak baik untuk semua. Itu sih Mbak ya, kita berharap perangnya itu tidak lama karena korbannya jadi makin banyak gitu. Nah, korbannya juga makin banyak yang warga sipil. Kalau warga yang meninggal tentara aja sih ya udahlah ya memang resiko. Tapi kalau warga sipil itu sudah unbearable. Nah, karena kita masih punya PR yang lain, masih ada Rusia Ukraina, masih ada Betul. Gaza.
Ya. Jangan lagi ditambah lagi konflik-konflik yang lainnya. Nah, semoga besok pagi Bapak Trump bangun tidur dengan isi yang positif. Sudah sepertinya sekarang sudah selesai gitu. Nah, sehingga semuanya bisa kembali lagi normal gitu, Mbak. Amin. Kita harapkan para pemimpin dunia ini bisa bangun tidur lalu bisa berpikir ulang dan mendeeskalasi perang ini, Mbak ya. Terima kasih atas Iya. waktunya telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ada Mbak Luki Aulia, jurnalis senior Desk Internasional Harian Kompas, dan juga Bapak Khairul Fahmi, pengamat militer dari ISES. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.